Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Marilah kita memuji syukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa teriring doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita, karena kebaikan mereka akan berdampak untuk kebaikan negeri yang kita cintai. Juga untuk kita sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas taufik, di atas hidayah, di atas Islam yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, pada kesempatan malam ini Al-Imam An-Nawawi di pasal yang ke-11 dan pasal 12 di bab yang ke-9 atau bab yang akhir dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berkata Al-Imam, hal yajibu 'alal muallim wal wali taklifus sabi al-mumayyiz at-tahara li hamlil mushaf wal lawh alladaini yaqra'u fihima. Apakah diwajibkan atas muallim, pengajar, atau atas wali yakni memerintahkan atau memberikan perintah kepada as-sabi al-mumayyiz. Sabi, anak-anak yang mumayyiz. Mumayyiz yaitu yang yafhamul khitab, yang mengerti ketika diajak berbicara, maka ini adalah disebut mumayyiz. Dan usia mumayyiz itu berbeda-beda pada setiap anak. Terkadang ada yang 6 tahun dia sudah mumayyiz, sudah bisa mengerti perintah, mengerti larangan. Dan terkadang ada yang lebih dari 6 tahun. Nah, apakah anak-anak ini diperintahkan mereka, diberi tugas mereka supaya bersuci ketika mereka membawa mushaf atau membawa lauh, yakni tempat belajarnya yang biasa dia pakai untuk menulis ayat-ayat maupun hadis-hadis. Yang mana keduanya, mushaf dan lauh, itu adalah untuk belajar mereka ketika mereka membacanya. Kata Imam, fihi wajahan masyhuran ya ashabina. Dalam masalah ini ada 2 pendapat yang masyhur. As-sahhuhuma, yang paling sahih, yang paling kuat, indal ashab, menurut para pengikut mazhab Syafi'i, la yajibu lil masyaqqah, tidak wajib. Kenapa? Karena akan memberatkan
ya, si as-sabi tersebut. Si anak tersebut menjadi berat. Ini pendapat yang kuat untuk anak-anak. Tidak diwajibkan mereka mesti harus dalam keadaan berwudu ketika membaca dan membawa mushaf tersebut. Dan masalah ini masalah yang ya, ditambah pula bahwa anak-anak itu belum memiliki taklif, kecuali apabila telah mencapai usia baligh. Apabila mencapai usia baligh, maka dia terkena taklif, terkena beban. Fasal yang ke-12 kata al-Imam yasihhu bai'ul mushaf wa syira'uh. Sah hukumnya menjual mushaf atau membeli mushaf. Wala karahah fi syira'i. Tidak ada ya, kemakruhan dalam membeli mushaf. Wa fi karahati bai'ihi wajhan li ashabina. Sedangkan kemakruhan menjual ada dua pendapat menurut mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i. As-sahihuhuma wa huwa nass Asy-Syafi'i annahu yukrah. Yang paling sahih dan ini adalah nas dari Imam Asy-Syafi'i bahwa itu dimakruhkan. Wa mimman qala la yakrah bai'uhu wala syira'uhu. Di antara para ulama kata Imam An-Nawawi yang tidak memakruhkan menjual dan membeli mushaf. Siapa mereka? Di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in. Kemudian Ikrimah. Kemudian Hakam bin Utaibah. Wa huwa marwi an Ibn Abbas. Dan ya, itu pun merupakan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa kariha ta'ifah minal ulama bai'uhu wa syira'uhu. Sebagian atau sekelompok ulama ada yang berpendapat hukumnya makruh jual beli mushaf. Hakahu Ibnul Munzir an Alqamah, sebagaimana riwayat Ibnu Munzir dari Alqamah. Wa Ibnu Sirin, dan juga al-Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Wa Nakhai, dan juga Imam Ibrahim An-Nakhai. Wa Syuraih, wa Masruq, wa Abdullah bin Zaid. Nah, ini mereka-mereka yang mengatakan makruh. Wa rawa 'an Ibnu Umar wa Abi Musa al-Asy'ari at-taghlidh fi bai'ihi. Ada riwayat yang menjelaskan Ibnu Umar dan Abi Musa al-Asy'ari sangat keras bersikap terhadap orang yang menjual mushaf. Wa dhahaba at-ta'ifa ila tarkhis fi syira' wa karahatul bai'. Dan sebagian ulama pula mereka yang berpendapat membolehkan dalam jual, dalam membeli mushaf, tetapi mereka tidak menyukai menjual mushaf. Hakahu Ibnu Munzir an Ibnu Abbas. Ini riwayat Ibnu Munzir dari Ibnu Abbas. Juga dari Sa'id bin Jubair. Juga dari Ahmad bin Hanbal. Juga dari Ishaq bin Rahawayh radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini tentang hukum menjual dan membeli mushaf. Ya. Dan kita ketahui perbedaan yang sangat jauh antara para ulama yang hidup pada masa
tabi'in, atba'u tabi'in, dengan apa yang kita dapati di zaman kita sekarang ini. Kita ketahui bahwa pada zaman dahulu mereka menyalin mushaf itu dengan apa yang mereka tulis sendiri dengan tangannya. Usaha mereka demikian, karena di zaman itu belum seperti di zaman sekarang yang banyak kertas. Apalagi di zaman sekarang ada percetakan. Dahulu tidak ada. Sehingga mereka menganggap besar perbuatan ketika kalau sudah menulis mushaf lalu dijual. Dan tentu berbeda pada zaman sekarang ini. Bahwa hal yang demikian sangat diperlukan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia, mereka pun banyak mencetak Al-Quran, baik Al-Quran yang murni, maupun Al-Quran yang diberi terjemah. Dan terjemahnya sudah dari berbagai macam bahasa di dunia ini. Sebagiannya yang setelah dicetak dibagikan, ditauzi' kepada seluruh penjuru dunia. Sebagiannya ada yang diperjualbelikan. Dan inilah yang ada pada zaman sekarang ini, di mana manusia bukan hanya Al-Quran yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari untuk dibaca, tapi juga kitab-kitab, baik itu hadis-hadis seperti Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, atau hadis-hadis dari kitab-kitab para ulama yang lainnya, demikian telah banyak dicetak, telah banyak disebarkan. Dan bagi mereka khususnya para penuntut ilmu tentu sangat membutuhkannya. Dan untuk mendapatkannya tentu mereka harus mengeluarkan biaya untuk membelinya, karena harga yang ada dari kitab-kitab tersebut harus mereka bayar. Dan inilah kemudahan di zaman kita sekarang ini, tidak seperti di zaman dahulu, sulit. Hanya orang-orang tertentu, para ulama yang mencatat langsung dari syekhnya, dari gurunya. Dan itu pun setelah dicatat ada ditashih, diperiksa kembali apakah benar sama dengan sumbernya. Kalau benar, maka baru diberikan rekomendasi bahwa ini kitabnya sesuai dengan aslinya. Di zaman sekarang tinggal dicetak dan diperbanyak sebisa yang ia mau untuk memperbanyaknya, untuk dijual atau untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Dan semoga Allah mudahkan kita sekalian untuk belajar dengan kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, memanfaatkan teknologi sehingga kita tidak tertinggal dari apa yang telah diusahakan para ulama-ulama terdahulu, warisan-warisan ilmu yang mereka tinggalkan buat kita sekalian, mampu untuk kita baca, mampu untuk kita telaah, kita pelajari, dan kita amalkan. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi mengakhirinya dengan mengatakan, hadza akhiru ma tayassara min hadzal kitab wa huwa nubdah mukhtasirah bin nisbati li adabil Quran. Inilah akhir yang semoga mudah dari kitab ini, yaitu ringkasan yang berkenaan dengan adab-adab para al-qura,
para pembaca Al-Quran. Walakin hamalani ala ikhtisarihi ma dzakartu fi awal kitab. Dan akan tetapi ya, sengaja kata Imam aku buat secara ringkas sebagaimana apa yang aku sebutkan alasannya di awal kitab. Was'allallahu al-azim an-nafa'al amim bihi li wa li ahbabi. Dan aku mohon pada Allah yang Maha Agung agar kitab ini bermanfaat bagi seluruh umat secara umum, untuk aku maupun orang-orang yang mencintai aku, walikulli nadhirin fi, dan bagi orang-orang yang melihat kitab tersebut, wasair muslimin fid darain, dan untuk manfaat seluruh kaum muslimin ya, di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga puji Allah ya Rabb semesta alam, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang meliputi seluruh nikmatnya dan meliputi, mencukupi ya karunia-karunia yang Allah lebihkan kepada kita. Wassalatuhu wassalamuhu al-akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daiman abadan ila yaumil. Salawat dan salam yang sempurna untuk penghulu kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya selalu sampai hari kiamat. Demikian ya apa yang kita dapat baca dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Semoga dapat kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana telah tadi dijelaskan dari bab yang terakhir, hukum seorang anak ketika memegang mushaf Al-Quran Karim. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin interaktif bersama kami tilawah yang telah kami sebutkan surat dan ayatnya, surat Al-Mursalat ayat yang ke-41. Silakan untuk ikhwan sekalian, pria dewasa atau yang biasa terkoneksi di setiap Selasa malam Rabu ini, kami tunggu di layanan telepon, ataupun mungkin yang baru, silahkan Anda berusaha menghubungi kami untuk kita sama-sama belajar di secara jarak jauh ini ya. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Abu Hanifah ya. Alhamdulillah. Penelpon pertama, alhamdulillah masuk. Hujan di sana ya? Alhamdulillah cerah. Oh, cerah, Masya Allah. Di sini hujan besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, masaiban nafi'an. Iya, silahkan ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Iya, taib. Barakallahu fiik, Abu Hanifah ya. Bagus bacaannya, semoga selalu ya bertambah semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Ya, ada pertanyaan Abu Hanifah? Belum ada, Ustaz. Iya, jazakallahu khair atas interaksinya. Nah, Syukran. afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak dihabiskan ya, sisakan untuk yang lain. Iya, baik. Jazakallahu khair untuk Abu Hanifah hingga ayat yang ke-45 ya.
Baik, selanjutnya silahkan ingin bergabung bersama kami kembali tilawah di surat Al-Mursalat ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali ya terdengarnya. Dengan siapa di mana? Saudi di Jakarta. Masya Allah, Pak Saudi di Jakarta. Silahkan Pak Saudi. Siap tilawahnya. Nah, Ayat berapa Ustaz ya? 46. 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu wattamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث Hamzah ya. فبأي حديث بعده يؤمنون. Iya, taib, barakallahu fiik ya. Iya, selesai surah Al-Mursalat ya. Bagus bacanya ya. Semoga selalu ditambahkan ya semangat dalam menuntut ilmunya. Amin. Mau tanya Ustaz? Ya, silakan. Ya, sampai di manakah kita harus menuntut baca Al-Quran ini Ustaz? Ada batasannya nggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Maksudnya bagaimana? Ya, Maksudnya bagaimana Pak Saudi? Mohon maaf, diulangi. Ya, misalnya kita sudah bisa gitu Ustaz. Apakah kita cukup hanya berhenti di situ aja atau kita masih harus mencari lagi selanjutnya? Misalnya guru yang satu sudah selesai, terus kita harus cari guru yang lain lagi Ustaz, atau sampai batasannya sampai apa gitu. Gitu. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Baik. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan, sampai mana kita belajar? Sampai kapan ya? Ya. Ibadah ya. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Ya. Dan kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang ya, al-yaqin, yakni al-maut. Ya. Kapan kita berhenti membaca? Kalau kita mati. Maka kita berhenti membaca. Namun dalam belajar silakan, setelah kita belajar membaca Al-Qur'an ya, sebagaimana para ulama terdahulu ya. Mereka pertama belajar Al-Quran di masa kecilnya, lalu mereka setelah belajar Al-Quran sampai menghafalkannya. Ya. Jadi setelah belajar membaca, menghafalkannya. Setelah menghafalkan Al-Quran, selesai, dia menjaganya. Ya, menjaga Al-Quran tersebut, jangan sampai dia lalai. Setelah itu mereka belajar ilmu hadis. Ya, belajar ya sebagaimana Imam Bukhari setelah dia menghafal Al-Quran, dia belajar tentang hadis, mulai belajar kepada gurunya ya, bagaimana pelajaran-pelajaran tentang fikih thaharah, kemudian fikih salat ya. Terus ya, dan pelajaran-pelajaran fikih itu akan ya, didapati ketika dia mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya. Ya, dia pelajari semuanya ya, dari satu persatu ya, pelajaran fikih ya, sampai kepada bab-bab yang terakhir ya. Dan apabila kita menelusuri kitab fikih itu ya, maka ya kita akan dapati semuanya dari A sampai dengan Z. Ya, pelajaran ya dari fikih thaharah, kemudian salat, kemudian ya zakat, kemudian puasa,
kemudian haji, ya, terus sampai tentang jihad, sampai ya tentang ya hal-hal yang terakhir yaitu tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan dan seterusnya. Itu semua ada di kitab-kitab ya fikih para ulama. Demikian wallahu a'lam. Iya. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Pak Saudi, dan mudah-mudahan Allah terus berikan semangat ya. Terus belajar, jangan berhenti. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan terus belajar. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di juz yang ke-30. Silahkan bagi Anda para pemirsa yang ingin tilawah kembali di surat An-Naba ayat yang pertama. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Mauludin, Ustaz di Citayam. Ya. Masya Allah. Silahkan Pak Mauludin di Citayam. Surah saja. An-Naba. Ayat yang pertama. Yang pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا waja'alna naumakum subata. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Taib. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam ilmu sehingga dapat dimudahkan. Amin. Amin. Ustaz, mau bertanya boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ini yang ingin saya tanyakan, pembacaan iya karena budu itu yang sahih itu bagaimana? Apakah iya apa iya gitu? Iya, di sana ada tasydid ya. Iya, yang surat Al-Fatihah tuh. Apakah dia ada dihentakkan sedikit atau tidak gitu? Sama itu Ustaz, sama tanda wakaf itu, apakah mesti kita harus ikuti apa peraturan wakaf tersebut, apa boleh aja gitu, misalkan di situ kita diharuskan berhenti tapi kita mau lanjut aja tanpa mengikuti wakaf tersebut, itu apakah boleh? Iya. Segitu aja Ustaz ya, makasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang membaca iyyaka tentu kita harus praktekkan sesuai ya. Iyyaka ada huruf ya yang bertasydid, maka kita baca dengan tasydid. Iyyaka ya. Ditekan sebagaimana tasydid. Ya, ditekan sebagaimana tasydid. Dan sifat huruf iya ini ya tidak ya syiddah ya, sehingga tidak boleh kita hentakan terlalu keras. Iyyaka ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, seperti itu ya cara membaca tasydid pada huruf iya. Adapun tanda-tanda wakaf sebagiannya yang kita ketahui wakaf yang lazim, yang harus berhenti, maka kita harus berhenti. Adapun wakaf yang tidak lazim, yang sifatnya boleh memilih ya antara berhenti dan melanjutkan, maka boleh kita memilih sesuai dengan nafas kita ketika membaca ayat-ayat tersebut. Sedangkan wakaf yang lazim, yang harus kita berhenti, maka kita wajib berhenti. Jangan kita melanggarnya. Sebagaimana kita di perjalanan ada lampu yang merah, maka itu wajib berhenti. Ada lampu yang hijau, disuruh berjalan. Ada lampu yang kuning, disuruh berhati-hati. Ya. Maka dalam membaca Al-Quran pun kita harus lihat rambu-rambunya
Kalau itu yang lazim, yang harus wakaf, kita wakaf. Karena menunjukkan apa? Arti yang ada dalamnya, kita harus berhenti. Jika tidak, maka kita akan keliru. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Pak Mauludin yang berada di Citayam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dari jawaban Ustaz. Baik, 9 ayat tadi telah dibacakan oleh Pak Mauludin dari surat An-Naba. Selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan kembali para pemirsa ataupun pendengar yang mencoba tilawah di surat An-Naba ini ayat yang ke-10. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ya, ini Pak Edi di Siak Riau. Masya Allah. Pak Edi, gimana kabarnya nih Pak Edi? Baru masuk lagi ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, silakan Pak Edi. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna al-layla libasa. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Terputus. Terputus ya, sayang sekali. Baru 2 ayat. Iya. Ya, Pak Edi Edi di Siak ya. di Siak Riau baru 2 ayat, tapi qadarullah terputus. Ya mungkin Pak Edi bisa mencoba kembali menghubungi kami ya. Atau silakan bagi para pemirsa yang lainnya atau pendengar yang ingin mencoba tilawah surat An-Naba ini. Tadi 2 ayat sudah ya Ustaz ya. Iya. Selanjutnya kita lanjut ayat yang ke-12. Kami tunggu. Halo. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ian akhi. Siapa? Ian. Ian, Pak Ian. Ya. Pak Ian tuh di mana ya? Saya Bekasi. di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi ya. Tidak terdengar sini soalnya hujan besar ya. Ya. Ya, silahkan Pak Ian ayat yang ke-12. Ayat ke-12 ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Ulang lagi, itu ayat 13. Ayat ke-12. Oh ya, nama Ustaz. Afwan. Wa anzalna Di atasnya. Oh ya, Ustaz. Nah. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Coba, ulang lagi. Tartil. Wa banayna fawqakum sab'an. Fauqakum. Qafnya jangan dipanjangkan. Oh, nah, Ustaz. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Sab'an ikhfa. Ya, Ustaz. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Sab'an shidada. Ya, Ustaz. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Ulang lagi. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Shidada. Iya. Wa ja'alna sirajan. Waja'alna. Lihat panjang pendeknya. Wa ja'alna sirajan wahhajan. Wa anzalna minal Lihat lagi panjang pendeknya. Oh iya, Ustaz. Wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja. Tasdidnya mana? Wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja. Ya.
linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin ala apa Ustaz? Wa jannatin alfafan. Iya, fa. Oh iya Ustaz. Lagi wajan. Wa jannatin alfafa. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, terus belajar ya, semangat belajar ya. Iya, Ustaz. Supaya baca lebih bagus lagi ya. Iya Ustaz. Semangat. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di belakangnya tanwin jangan dibaca. Iya, matiwat. Iya. Iya, baik. Pak Edi. Mohon maaf ya tadi Pak Ian ya di Bekasi. Jazakallahu khair atas tilawahnya. Semoga diberkahi untuk antum membaca dan kita semua yang menyimaknya. Ayat yang ke-16 tadi Pak Ian. Baik, selanjutnya silakan, masih ada waktu, kami berikan kesempatan tilawah di surat An-Naba ini ayat yang ke-17. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Reza di Ciangsana. Pak Reza di Ciangsana. Dekat ya. Silahkan Pak Reza. Ayat yang ke-17, siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-sur. Iya, perhatikan baik-baik panjang pendeknya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ya, ulang lagi sekali lagi. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ya, masih ada sedikit kepanjangan ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Khu dengan ri-nya ya. Coba konsentrasi ya. Ulang lagi. Yauma yunfakhu fis. Jangan fakhu. Nah, khu. Nah, itu sudah menunjukkan panjang ya. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Coba ulang. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna. Nah, ri-nya sekarang, ri-nya. Suri. Nah, ri-nya jangan dipanjangkan ya. Coba ulang lagi. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ahsan. Bagus. Lanjutkan. Fatufihatis. Coba konsentrasi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Iya, bagus. Wa suyyirat. Jangan dipanjangkan, tasdid saja. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Iya, barakallahu fiik. Iya, bagus. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya ya dalam belajar sehingga nanti lebih baik lagi ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Boleh bertanya Ustaz? Silahkan Ya. Pak Reza. Anda pernah dengar surat An-Naba itu jika kita baca di pagi hari itu apakah ada faedahnya? Ustaz, Anda pernah dengar faedahnya tapi Di pagi hari. di pagi hari di dalam satu hari Ustaz, Afwan. Apakah ada Ustaz hadis yang atau riwayat yang seperti itu? Baik. Surat An-Naba. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Oh, Iya. berarti belum nggak ada ya Ustaz. Iya, wallahu a'lam ya, saya nggak tahu. Iya. Baik. Ustaz. Ya, Afwan. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza ya tilawahnya jazakallahu khair hingga ayat yang ke-20 tadi dari tilawahnya surat An-Naba. Masih ada waktu para pemirsa ataupun pendengar yang tilawah di surat An-Naba ini ayat yang ke-21. Silahkan kami tunggu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Barakallah. barakallah. Insyaallah semangat ya. Untung Insyaallah. Amin. silahkan Ya. ayat ke-21.
Inna jahannama kanat mirsada. Ayo. Ya, silakan Ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Iya, bagus. Littagina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Iya. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Baik, barakallahu fiik. Iya, bagus. Topik, Pak. Masya Allah, kali ini benar-benar mantap ya bacanya. Pak Untung ya, semoga terus semangat belajar ya. Amin, amin. Dan dimudahkan insya Allah ya. Amin, Baik. amin. Nah, insya Allah. Doain dari istiqomah, Ustaz. Amin, Amin. amin. Ya. Mudah-mudahan ya. Jazakallah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Pondok Ungu hingga ayat yang ke-26 surat An-Naba. Baik, alhamdulillah, silakan, masih ada waktu kembali. Kami berikan kesempatan yang ingin bergabung bersama kami tilawah di surat An-Naba ini. Ayat yang ke-27. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum. Hai, iya. Sebelum dilanjut, Sulaiman, Tat. Ibnu Sulaiman, mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Nah, ada delay kan? Nah, Iya. Di-off-kan saja. Tat. Iya. Di mana Pak Ibnu Sulaiman? Di hutan kayu, Tat. Di hutan kayu itu di Kayak Jakarta, Jakarta ya? Jakarta Timur. Oh, Masya iya, Allah. Berarti pakai radio ya? Enggak, Wah, TV. iya. Berarti dikecilkan Nah. Pak. Masih terdengar. Masih terdengar suara volume TV-nya ya. Betul. Volume televisinya masih terdengar. Jadi Bapak lambat nanti bicaranya ke kita. Ada delay soalnya. Hmm. Atau Bapak menjauh sedikit? Iya, bisa menjauh dari televisi. Nah, khawatir. Iya. Sudah siap ya tilawah? Insya Allah. Baik, silahkan. Ayat ke-27. Surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzabu bi Ayat ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya. innahum kanu la yarjuna hisaba. Iya, bagus. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Iya, bagus. Lanjutkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Iya, barakallahu fiik. Ya, bagus bacanya. Alhamdulillah ya. Bapak yang di Ibnu Sulaiman. Ibnu Sulaiman ya di hutan Jakarta, kayu hutan ya. kayu. Iya, Ada semoga pertanyaan, terus boleh, semangat Tat? ya. Silahkan, boleh. Silakan. Silahkan. Tapi di luar ini, Tat, di luar tema boleh? Jangan jauh-jauh Pak di luarnya. Nah, afwan ya, Tat. Masih Iya. depan pintu lah. Ini ketika kita masbuk dalam sholat, Iya. kan terkadang kita ketinggalan tahiyat gitu. Kita duduknya iftirosh apa ya?
Gimana? Satu lagi apa? Iftiros atau tawarruk? Tawarruk. Oh, tawaruk. Itu imamnya tahiyat awal atau tahiyat akhir, Pak? Bingung. Di tahiyat awal. Awal. Iya. Baik. Kalau Ya, cukup Pak ya? cukup ya? Sebab kalau saya inian hadis, inian berdasarkan dalil, arkau marokin itu bagaimana, Dat? Iya. Itu aja Pak ya? Baik, ditunggu Pak ya. Pak Ibnu Sulaiman di Udan Kayu. Iya. Ya, cukup ya? Syukron ya, Nah, Dat. afwan. Jazakallah khairan katsiran. Baik. Afwan, ya. Pan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, ini masalah makmum sibuk ya, masbuk ya. Tinggalan terus jadinya nih kalau banyak kesibukan ya. Ya Allah. Ya, Nabi sudah katakan sama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu ya. Apa yang kalian dapati dari imam ya, maka salatlah sebagaimana yang kalian dapati. Apa yang tertinggal maka sempurnakan. Ya, kalau kita tertinggal ya, sempurnakan. Kalau kita dapati imam ya, maka kita ikuti apa yang ya dilakukan oleh imam gerakannya tersebut. Jadi itu patokannya ya. Ikuti imam gerakannya tersebut, lalu setelah selesai ya, kita ternyata masih kurang, tambahkan lagi apa yang kurang. Demikian wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya, dan mungkin jika ingin lebih rinci lagi mengenai sifat salat Nabi, itu sudah banyak kajiannya di Roja TV ataupun di Radio Roja, insyaallah ya. Mungkin akan diputar-putar kembali. Disimak terus saja. Baik, tinggal beberapa ayat terakhir ya di surat An-Naba. Silakan ya, mungkin kita selesaikan saja di kesempatan malam hari ini. Tilawah di surat An-Naba ayat yang ke-31. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi Ustaz. Pak Rudi di mana? Jalanan. Di perjalanan. Masya Allah. Hati-hati ya. Ya. Nih, ada konsentrasinya terpecah takutnya. Silahkan. Puan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa naba. Wa a'naba, ainnya Pak, wa a'naba. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasan bihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Ata'an hisabaan, idhar ya, dibaca idhar. Lagi jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma wal ard, asrah kata wal ardi bukan wal arda. Ulang, Rabbis samawati. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Iya, taib, barakallahu fiik. Ya, bagus. Bacanya alhamdulillah. Terus semangat ya dalam membaca dan menuntut ilmu ya. Iya. Afwan ya. Afwan. Ya, jazakallahu khair ya untuk tilawahnya. Bapak yang berada di perjalanan ya, di kereta sepertinya. Iya. Kalau di mobil harus minggir dulu ya. Baik, tadi hingga ayat yang ke-37 ya. Silahkan bagi Anda para pemirsa yang ingin menyaksikan surat An-Naba ini, kami tunggu. Silahkan, halo. Iya, di kesempatan terakhir ini tilawah surat An-Naba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Abu Faiz di Sumatera Barat, Ustaz. Abu Faiz di Sumatera Barat. Ahlan wa sahlan, silahkan Abu Faiz. Ya. Ayat yang ke-38. 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Taib, barakallahu fiik. Bagus bacaannya ya. Abu Faiz ya. Masya Allah ya. Semoga terus ya diberi semangat untuk menuntut ilmu ya. Taib. Ada pertanyaan Abu Faiz? Ya, enggak ada, Ustaz. Iya, taib. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ya baik, syukron jazakallahu khair atas tilawahnya untuk Abu Faiz yang sudah menyelesaikan tilawah di surat An-Naba ini. Alhamdulillah, satu surat di juz yang ke-30 telah kita selesaikan. Baik, mudah-mudahan ini mencukupi dari para pemirsa dan pendengar sekalian. Nah, mungkin ada FT Ustaz yang perlu disampaikan. Iya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, pemirsa dan pendengar raja sekalian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali lagi memurajaah buku tajwidnya ya, dan kita akan memulai dari makharijul huruf kembali ya. Dan mudah-mudahan bagi para ikhwan sekalian, para akhwat sekalian yang khususnya ingin memulai kembali ya murajaahnya dari makharijul huruf ya, semoga dimudahkan untuk bisa mengikutinya sehingga dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.